Selamat pagi anak kami semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Terima kasih ya. Kita akan memulai pelajaran kita. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu bernyanyi ya, kita bernyanyi.
Amin. Ya, makasih ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu memeriksa dulu absen kita semua ya. Tidak memeriksa kehadirannya. Agatha, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Rovinta, Hadir, Bu. Galung, Hadir, Bu. Cahaya, Hadir, Bu. Saskia, Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Oke, makasih ya hadir semuanya. Ya. Ya, anak kami, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kita hari ini adalah Allah adalah gembala yang baik. Yang baik. Mazmur. Mazmur 23. Iya, Mazmur 23. Ya. Sebelum kita masuk ke sini, ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita. Sekarang mau ibu tanya dulu mengenai pembelajaran kita minggu yang lewat ya tentang Allah itu adalah pemelihara hidup kita. Sekarang coba dulu di antara kalian yang bisa menyebutkan bukti Allah memelihara hidupnya. Bahwa Allah itu selalu memelihara kehidupan kita. Apalah buktinya? Coba, siapa bisa? Dia selalu menolongku. Iya, dia menolongmu, ya kan? Ada lagi yang bisa? Dia selalu membantuku. Membantu, memperhatikan, ya kan? Memperhatikan, menjaga, melindungi. Ya, jadi itulah Tuhan itu buktinya memelihara kita. Ya. Dan sekarang kita masuk kepada Allah adalah gembala yang baik. Kalau gembala dalam bahasa itu apa? Parma, dia kan bawa domba-dombanya. Jadi untuk mempelajari ini, ya, ini kita mempelajari ini, ya, supaya kita dapat memahami bagaimana, ya, Allah itu sebagai gembala yang baik. Bagaimana peran Allah itu sebagai gembala yang baik. Ya, jadi ini dengan pelajaran ini supaya mengajak kita sebagai dombanya. Sekarang kan siapa yang dimaksud sini gembala adalah Tuhan sendiri dan kita adalah dombanya. Jadi ini merupakan sebuah perumpamaan Tuhan Yesusnya ini. Perumpamaan Tuhan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Tidak, tadi kita sudah menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, ya. Yang tertulis dalam Mazmur 23. Ya. Sekarang mari kita coba buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Buka Mazmur 23. Sudah dapat? Iya. Mari kita membacanya. Buka dulu ya, Mazmur 23. Ya, dibaca. Wahyu baca. Tuhan adalah gembalaku, tanpa kekurangan aku. Yang
Lanjut. Angel. Sekalipun aku berjalan dalam lembah terang, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lanjut. Galung. Engkau menyediakan hidangan bagiku dan dalamku. Engau mengurapi kepalaku dalamku penuh melimpah. Iya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita perhatikan ayat demi ayat tadi ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 1, 2, 3 ya, sama-sama kita baca ayat 1, ayat satunya, 1, 2 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus kan? Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarku penuh melimpah. Kebajikan dan kelembahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Iya. Jadi kalau kita baca berulang-ulang ya, kita baca berulang-ulang. Jadi nanti dapat nanti membedakan yang mana itu nanti yang dikatakan gembala yang baik. Bagaimananya seorang gembala yang baik? Coba sebelum kita lanjut, kamu tadi sudah baca Mazmur 23. Bagaimana kamu gembala yang baik tadi? Tadi yang dari Mazmur 23 tadi. Aku kekurangan aku. Bagaimana? Dia membaringkanku, ya kan? Aku kekurangan aku. Iya. Ada kan? Itulah bagaimana gembala yang baik itu di situ. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Iya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Iya, dia membimbing, menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Kemudian ada lagi? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iya. Sebab Engkau besertaku. Iya, sebab engkau Besertaku. besertaku. Oke.
video di depannya. Tapi menerobos ke secara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembara domba. Jaga kalian membuka pintu itu. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil mereka dan menuntut mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suara. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata, Aku berkata yang sesungguhnya, aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang berpahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, dan serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upah itu berlari sebab dia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-domba dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milik, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suara dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya. Itulah tugas yang diberitakan Bapa untuk aku laksanakan. karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai berkata, Ya, jadi dari video dari yang kita perhatikan tadi, di situ juga kau jelas terlihat ya kan, bagaimana seorang gembala yang baik itu. Jadi kalau kita baca dari Mazmur 23 ini, kalau dikatakan di situ gembala kan, siapa yang dimaksud? Tuh? Tuhan. Ya. Jelas dikatakan tadi, akulah gembala yang baik. Katanya tadi di video tadi ya, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu selalu memimpin domba-dombanya. Ya, gembala yang baik itu pasti mengenal domba-dombanya. Dia selalu berada di depan. Ya kan cuma tadi kan, dia buka pintu. Karena dombanya mengenal gembalanya, maka diikutkan oleh dombanya. Ya. Jadi itu dia, akulah gembala yang baik. Jadi kalau gembala yang baik itu pasti rela berkorban demi domba-dombanya. Kau bayangkanlah seorang gembala seperti yang membawa kambing domba, ya pasti dibawa kemana? Ke padang rumput, di mana banyak rumput, ya disitulah dibawa dia karena makannya adalah rumput. Di mana ada air dia bawalah ke situ supaya mendapat makan dan minum gembala. Jadi dia selalu menuntun, membawa. Bahkan dia sabar, ya. Kalau ada nanti yang pergi melenceng itu, dia panggil, dia tarik. Ya. Itulah dia gembala yang baik. Dia bertanggung jawab dia itu.
namanya itu, ya, dibuat namanya. Ibu sudah diingatkan itu seorang gembala dan kerbau itu tahu kalau melenceng yang namanya yang dipanggil namanya itu supaya ya disebut namanya supaya kembali. Itu dia. Ya. Jadi seorang gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Siapakah domba yang dimaksud di sini? Hah? Iya. Dan pada saat ini yang menjadi dombanya adalah kita manusia. Kita, ya, kita yang dimaksud di sini gembalanya. Ya, hanya ini diumpamakan. Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak tadi. Memang Yesus sering mengajar dengan memakai perumpamaan. Apa gunanya dia menggunakan perumpamaan supaya orang-orang yang mendengarnya dapat mengerti? Ya, iya. Jadi melalui bacaan kita tadi Mazmur 23, kamu sudah melihat ya bagaimana gembala yang baik tadi. Dan melalui video pembelajaran kita saat ini ya, aku adalah gembala yang baik, katanya tadi di situ. Gembala yang baik yang bagaimana? Kau perhatikan tadi peran dia. Dia buka pintu, lalu domba-dombanya mengikut dia karena memang dombanya mengenal dia. Siapa gembalanya? Bisa dimengerti? Iya. Jadi dari video pembelajaran, dari apa yang sudah kita baca, ya, Ibu akan memberikan tugas bagi kalian, ya. Kita bentuk kelompok, ya, lalu Ibu memberikan tugas kepada kalian nanti, ya. Lalu kalianlah yang mengerjakan. Sekarang coba bentuk kelompok seperti yang biasa. Coba bentuk kelompok, diangkat ke meja cepat-cepat. Atau itu ke situ, iya. Bangkunya aja dikeluarkan itu, baru mejanya disatukan. Bentuk kelompoknya. Dan lembarannya kerjakan kalian sini. Ya, kelompok 2 silakan kerjakan. Dengan memperhatikan Mazmur 23. Iya. Cepat dikerjakan. Ayo. Kalau sudah selesai nanti, baru hasilnya kamu bacakan di depannya. Silakan dikerjakan. Dengan memperhatikan Mazmur 23 dan video pembelajaran kita kali ini. Nomor 1, siapakah yang diumpamakan Daud dalam Mazmur 23 sebagai gembala dan sebagai domba?
Iya, kita tunggu kelompok 2 ya. Nanti hasilnya dibacakan satu orang. Iya. Baca.
kelompok yang satu, silakan membacakan hasil diskusinya dengan suara yang kuat ya. Ayo kelompok satu maju ke depan. Siapa yang bacakan? Hasil diskusi kelompok satu. Siapa kalau yang diumpamakan yang diumpamakan dalam Mazmur 23 sebagai gembala dan sebagai domba. Jawab. Allah digembalakan, digambarkan sebagai gembala dan Daud sebagai gembalanya. 2. Bagaimana ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23? Jawab. Gembala menuntun domba-dombanya agar tidak tersesat. Gembala membawa kepada rumput tempat makanan domba. Gembala membawa domba ke air untuk minum. 3. Bagaimana peran Allah sebagai gembala yang baik? Jawab. Gembala yang baik menyapa domba-dombanya atau orang yang dipimpinnya rela berkorban menolong orang yang tersesat. 4. Buatlah contoh sikap atau perbuatan yang dapat kamu lakukan sebagai domba yang mengikuti tuntunan gembala yang baik. Jawab. Melakukan kehendak Tuhan, sayang pada keluarga dan sesama, selalu bersyukur kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Ya, kelompok 2. Sebentar dulu, kertas yang kau bilang tadi ke bawah. Jangan tapi kayak jadi peneliti juga. Hasil kelompok 2. 1. Siapakah diumpamakan Daud dalam Mazmur 23 sebagai gembala dan sebagai domba? Jawab. Gembala adalah Allah sendiri. 2. Bagaimanakah ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23? Jawab. Gembala yang baik selalu jalan di depan untuk menuntun dombanya, melindunginya dari binatang buas, membawa ke padang rumput dan ke air supaya makan dan minum. 3. Bagaimanakah peran Allah sebagai gembala yang baik? Jawab. Allah sebagai gembala menuntun umatnya ke jalan yang benar. Allah sebagai gembala rela berkorban. Allah memberi kekuatan pada umatnya yang setia. 4. Buatlah contoh sikap atau perbuatan yang dapat kalian lakukan sebagai domba yang mengikuti tuntunan gembala yang baik. Jawab. Rajin beribadah, menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintahnya. Sayang pada orang tua, adik kakak, atau sesama. Suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, dari hasil yang kalian jawab tadi soal nomor 1 itu adalah siapa yang diumpamakan Daud dalam Mazmur 23 itu? Siapa sebagai gembala? Allah. Siapa sebagai gembala? Allah. Dombanya? Daud. Iya. Tapi kalau saat ini Yesus adalah gembala, kita adalah dombanya ya. Jadi menyatakan kita manusia, umatnya. Iya. Kemudian kelompok 1 tadi mengatakan ciri-ciri gembala yang baik di sini dibuatnya selalu jalan di depan, menuntun dombanya. Ya, ini kelompok 2 ya. Kemudian
melindunginya dari binatang buas. Ya. Kemudian membawa ke padang rumput dan ke air supaya mendapat makan dan minum. Ya. Kelompok 1 dia menjawab, gembala menuntun dombanya agar tidak tersesat. Ya, bisa ya. Kemudian gembala membawa ke padang rumput tempat makanan domba. Ya. Kemudian membawa domba ke tempat air untuk minum. Ya, mirip-mirip juga ya. Kemudian nomor 3 tadi, bagaimana peran Allah sebagai gembala yang baik? Kelompok 1 dia menjawab, ya, gembala yang baik mengumpulkan domba-dombanya. Kemudian gembala yang baik rela berkorban, ya. Kemudian menolong orang yang tersesat, ya. Itu dari kelompok 1. Kelompok 2, gembala Allah sebagai gembala menuntun umatnya ke jalan yang benar, ya. Kemudian jawaban kelompok 3, Allah sebagai gembala rela berkorban, ya, hampir mirip dengan kelompok 2 tadi, ya. Kemudian Allah memberi kekuatan pada umatnya yang setia. Iya. Jadi jawaban kalian berdua, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 hampir mirip, ya, tapi sudah bisa ini. Kemudian yang keempat, di situ dibuat contoh sikap perbuatan yang dapat kalian lakukan sebagai domba yang mengikuti tuntunan gembala yang baik. Ini dari kelompok 2 dia menjawab rajin beribadah, ya, melalui, ya, rajin beribadah, ya, pas benar, ya. Kemudian di situ melakukan perintah Tuhan, ya, sayang pada orang tua, adik dan kakak dan juga sesama kita, bagus, ya. Demikian juga suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, bagus. Ini dari kelompok 2. Kelompok 1 dia menjawab, ya, bagaimana, ya, buatlah contoh sikap. Ya, jawabannya melakukan kehendak Tuhan, ya. Kemudian sayang kepada keluarga dan sesama. Ya. Sudah? Jadi dari apa yang kita pelajari dari pertama dengan membaca Mazmur 23, ya, dengan membaca Mazmur 23 dan juga dari video pembelajaran, nampaklah di situ bagaimana ciri-ciri gembala yang ciri gembala yang baik. Ya. Tadi kau baca atau kau nyanyikan bahwa gembala itu menuntun domba-dombanya, ya kan? Kemana dituntun? Ke padang rumput. Iya, ke padang rumput di mana banyak rumputnya yang menjadi makanan domba, dan untuk mendapatkan air juga di mana ada air. Kemudian ada lagi bahwa gembala itu melindungi domba-dombanya. Ya. Iya, dari mana? Dari binatang buas. Ya, dari binatang buas. Kalau ada binatang buas mau mengganggu dombanya, ya, dia pasti melindunginya. Kemudian apa lagi? Apalagi yang mau itu? Iya, rela berkorban. Jadi sekarang gembala itu adalah Allah itu sendiri, ya. Allah itu sudah rela berkorban kita semua, kepada kita semua, ya kan? Kita ada kan manusia yang berdosa, dia berkorban untuk kita. Apa itu Dia rela berkorban?
dia menyerahkan nyawanya, dia rela mati, ya, demi umat yang dikasihinya. Oh, dia itu yang disalibkan dia. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia tidak mengenal dosa, ya. Dia tidak berdosa, tetapi dia harus mengalami satu hukuman seperti itu. Hanya dia yang menggantikan kita, aturannya kita lah yang bisa dilihat. Tidak rela korban dia. Demikian seorang gembala. Kemudian menuntun. Gembala itu menuntun domba-dombanya supaya jangan tersesat. Demikian juga Allah itu menuntun kita. Kita dituntut dalam hidup kita ini supaya kita berada di jalan yang benar. Ya. Jadi kita selalu berada dalam pimpinan Tuhan. Kalau ada yang melenceng gembalanya, dia panggil itu, ya, supaya kembali ke jalan yang benar. Demikian juga kita, ya. Kalau ada kita yang jatuh ke dalam dosa, dia pasti mengingatkan kita. Itu dia gembala yang baik. Jadi sini Allah itu adalah gembala yang baik yang menuntun umatnya ke jalan yang benar supaya kita tidak menjadi tersesat. Itulah peran Allah sebagai gembala yang baik. Oke, ya kan? Iya, rela berkorban. Gembala itu juga begitu, yang membawa kambing-kambing itu. Kalau ada hilang, dicarinya itu sampai dapat. Kemana itu satu itu katanya, ya? Dia cari itu. Kalau ada yang sakit, dia bawa itu, dia kasih, dia umbat itu. Itulah dia sayang kepada gembalanya itu. Tapi coba kalau gembala upahan, ya, nama yang hilang gembalanya itu, ya hilanglah itu, ya, tidak bertanggung jawab dia, ya. Itu kalau namanya gembala upahan, seperti yang dikatakan di video kita tadi itu. Gembala upahan, dia tidak bertanggung jawab. Kalau hilang nggak hilang, ya sakit, ya. Tapi kalau Allah sebagai gembala bagi kita, dia sangat mengasihi kita, dia sangat memperhatikan kita, ya kan? Iya. Di saat kita sakit, dia menyembuhkan kita, dia menghadirkan dokter. Contohnya, ya kan? Dia menolong kita dengan caranya menghadirkan orang-orang yang dapat menyembuhkan kita seperti melalui tangan dokter. Kalau kita lagi susah, ya, Tuhan juga punya cara tersendiri bagaimana untuk menolong kita. Dia menghadirkan, ya, teman kita untuk menghibur kita. Ya, jadi banyak cara Tuhan. Tuhan menghadirkan orang tua bagi kita yang membimbing dan mendidik kita. Itu cara Tuhan itu semua, ya kan? Iya. Jadi yang penting, ya, yang perlu kamu ketahui setelah kamu mengetahui bahwa Allah itu sungguh baik, sungguh baik. Sekarang bagaimana respon kalian atas kebaikan Tuhan itu? Bagaimana? Yang nomor 4 tadi itu. Bersyukur kepada Tuhan. Iya. Bagaimana dengan cara bersyukur kita itu? Ya, bersyukur kepada Tuhan melalui doa, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Iya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya, mengikuti ibadah-ibadah, ya. Apalagi Sayang pada orang tua. iya, sayang kepada orang tua, Menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama temanmu. Iya. Melakukan perintah Tuhan. Iya, melakukan perintah Tuhan. Itu, ya, kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh setia kepada kita, ya. Maka untuk itu kita pun yang memahami bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Makanya kita jauhkanlah dosa. Jauhkan dosa, itu tak berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Dan kamu harus rajin beribadah. Beribadah itu bukan hanya di gereja, ya. Setiap hari adalah ibadah. Menolong orang lain juga ibadah, ya kan? Menolong orang tua ataupun orang tua yang nenek-nenek yang menyeberang jalan itu adalah ibadah. Melakukan yang terbaik. Ya, itulah dia. Jadi kamu sebagai anak-anak Tuhan, lakukan yang terbaik kepada Tuhan,
Lakukanlah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengecewakannya. Iya, sayang kepada orang tua, sayang kepada kakak, abang dan adik, sayang kepada sesama, ya. Jauhkan dari tinggi hati, tapi harus dengar rendah hati, jujur, ya, jangan hidup dalam kesombongan. Oke, kalian perhatikan ya hasil dari apa kita ini, diskusi ini, ya ini seperti saya. Kemudian ada yang mau ditanyakan. Ayo, coba siapa yang mau bertanya? Dari pelajaran kita, Wahyu. Apa itu pelajaran tongkat? Ya gini lah, saya mau gitu lah. Ya coba, ayo. Ada yang mau tanyakan? Iya. Coba sebutkan pertanyaanmu sangat kuat lah bilang. Apa itu pelajaran tongkat? Oh, apa itu? Gada dan tongkat. Oh itu kita nyanyikan tadi ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Iya, sekarang mari kita lihat ya. Tunjukkan dulu. Ya, inilah dia. Jadi Yesus itu mengasihi anak-anak, dewasa, siapapun itu ya. Jadi Yesus itu mengasihi kita semua tanpa pandang bulu siapapun itu. Ya, lihatlah dulu. Yesus sangat berada di tengah-tengah banyak orang. Iya, dia sayang kepada anak-anak, dia sayang kepada siapapun dia ya, baik tua maupun muda. Kemudian kita perhatikan ya, ini ya, setelah kamu mengetahui bagaimana pemeliharaan Allah, inilah kita bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa. Jadilah anak-anak seperti ini, anak-anak pendoa ya. Bisa kalian itu? Rajin berdoa ya. Biasakan berdoa. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Namanya juga anak-anak sekolah minggu, rajin. Sekolah minggu, rajin berdoa. Berdoa itu bukan hanya di gereja saja, setiap hari bangun pagi, ya. Ketika kita belajar, ketika bekerja, ya, tidak ada dibatasi ya. Ini gambar apa ini? Anak-anak belajar. Iya, ini gambar orang tua. Ini adalah gambar keluarga, ya. Kau bersyukurlah kau. Karena kau memiliki keluarga, memiliki orang tua yang membimbing hidupmu. Nah ini, Tuhan itu menghadirkan orang tua bagimu untuk membimbing dan mengajar kalian ya. Jadi, makanya katakan tadi, hormatlah kepada orang tua ya. Itu perintah Tuhan itu bagi kita. Kita perhatikan gambar berikutnya. Gambar apa ini? Anak-anak Iya. ditolong. Ada jatuh anak ditolong. Iya. Anak-anak Tuhan harus bisa seperti anak-anak ini. Ya. Dia menolong temannya yang terjatuh. Inilah bukti kasih kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita pun dituntut Tuhan supaya kita mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Itulah teman kita ya. Jadi jangan kalau ada kamu jatuh kau biarkan jatuh dia ya, nggak kau tolong. Di mana ya kasih itu? Ya, kita diajarkan supaya hidup saling mengasihi, saling menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bisa? Harus bisa anak Tuhan ya. Ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Iya. Sudah paham. Jadi itulah pelajaran kita hari ini, dan untuk pelajaran selanjutnya ya, kamu mengerjakan tugas dalam bukumu
minggu depan kita kumpulkan. Ya. Ya, tugasmu itu ya. Halaman 41 pilihan ganda. Sudah, minggu depan kita masuk. Ibu kumpulkan sebagai lembarannya, kamu kerjakan di sini ya. Ya, kamu kerjakan di sini. Ya. Minggu depan ibu periksa. Bisa? Bisa? Ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, kita kembali